penalaran proporsional pembelajarannya. Pengertian penalaran. Penalaran merupakan suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah. Analisis sendiri pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Penalaran dalam matematika ada dua jenis. 1. Penalaran induktif. 2. Penalaran deduktif. Namun, ada juga jenis penalaran yang lain. Penalaran menurut Piaget dalam tingkat operasional formal. 1. Penalaran konservasi. 2. Penalaran proporsional. 3. Penalaran pengontrolan variabel. 4. Penalaran probabilistik. 5. Penalaran korelasional. Dan 6. Penalaran kombinatorial. Penalaran proporsional. Pembahasan dalam paparan ini meliputi apa pengertian dan karakteristik dari penalaran proporsional. Apa saja level pada penalaran proporsional? Bagaimana penerapan konsep penalaran proporsional dalam pembelajaran sekolah dasar? Pengertian penalaran proporsional. Penalaran proporsional adalah penalaran tentang pemahaman keserupaan struktur dua relasi dalam masalah proporsional. Kemudian, Lamont memberikan pendapat, yaitu proportional reasoning involves the deliberate use of multiplicate relationship to compare quantities and to predict the value of one quantity based on the values of another, yang dapat diartikan sebagai penalaran proporsional melibatkan kegunaan pertimbangan dari hubungan multiplikatif untuk membandingkan kuantitas dan untuk memprediksi nilai dari suatu kuantitas berdasarkan kuantitas yang lain. Dapat disimpulkan bahwa penalaran proporsional adalah efek aktivitas mental yang mampu memahami relasi perubahan suatu kuantitas terhadap kuantitas yang lain melalui hubungan multiplikatif. Karakteristik dari pemikir proporsional: memiliki pemahaman tentang kovariasi, yaitu memahami hubungan dua kuantitas yang mempunyai variasi bersama dan dapat melihat kesesuaian antara dua variasi berbeda. Mengenali hubungan proporsional dan non-proporsional dalam dunia nyata. Mengembangkan banyak strategi untuk menyelesaikan masalah proporsi. Memahami rasio sebagai entitas tersendiri yang menyatakan hubungan antar level penalaran proporsional. Level 1, penalaran kualitatif. Level 2, penalaran aditif. Level 3, penalaran pramultiplikatif. Level 4, penalaran multiplikatif implisit. Level 5, penalaran multiplikatif. Level 1, penalaran kualitatif. Penalaran siswa hanya didasarkan pada hubungan kualitatif seperti menjadi bertambah atau berkurang,
tanpa menjelaskan berapa atau bagaimana penambahan atau pengurangannya. Menentukan kuantitas yang ditanyakan pada masalah mencari suatu nilai yang belum diketahui dalam perbandingan. Ciri-ciri siswa dalam menjawab biasanya yaitu 1. Menggunakan strategi hitungan tidak berpola. 2. Menggunakan algoritma tanpa dasar konsep. Contoh dari kasus penalaran kualitatif adalah seorang petani memberi pupuk 20 kg pada lahan seluas 300 meter persegi. Jika petani tersebut mempunyai persediaan pupuk sebanyak 50 kg, berapa luas lahan yang akan diberi pupuk tersebut? Penyelesaiannya adalah dalam level kualitatif siswa menjawab menggunakan strategi hitungan, tetapi tidak berpola atau menggunakan percobaan strategi persamaan dan algoritma tanpa dasar konseptual strategi hitungan, yaitu 1. Menggunakan strategi hitungan tidak berpola. 2. Algoritma tanpa dasar konseptual. Misalnya, 30/50 sama dengan 1/2,5. Kemudian 301/2,5 sama dengan 300 kali 2,5 sama dengan 750. Atau percobaan strategi persamaan, misalnya X/50 sama dengan 20/30. Kemudian dijabarkan menjadi 30X sama dengan 50 kali 20. Atau 30X sama dengan 1000, sehingga X sama dengan 1000/300 dan hasilnya X sama dengan 33,34. Level 2. Penalaran aditif. Siswa dikatakan mempunyai penalaran aditif jika siswa mengerjakan soal mencari satu nilai yang belum diketahui dari suatu perbandingan dengan pengali bilangan bulat menggunakan strategi aditif, yaitu menggunakan selisih dalam penyelesaian masalah. Dalam memberikan penjelasan siswa juga kurang tepat, maka siswa dikatakan memiliki penalaran aditif. Siswa tidak mampu menjelaskan hubungan antar kuantitas dengan perkalian. Dalam level aditif, siswa menjawab menggunakan strategi aditif. Strategi aditif yaitu menentukan selisih dalam menyelesaikan. Contoh kasus penalaran aditif yaitu strategi aditif, di mana selisih luas lahan dan pupuk adalah 300 dikurangi 20 sama dengan 280. Maka 50 ditambah 280 sama dengan 330 meter persegi. Atau selisih antara 50 dikurangi 20 sama dengan 30, lalu ditambah dengan 300. Maka 30 ditambah 300 sama dengan 330 meter persegi. Jadi, jika pupuk menjadi 50 kg, maka luas lahan yang dibutuhkan adalah
330 meter persegi. Dengan demikian, ketika diminta untuk menjelaskan, siswa hanya bisa menjelaskan jika pupuk pertama mempunyai selisih. Demikian, maka selisihnya juga sama dengan pupuk kedua. Atau siswa menjelaskan secara singkat, ya caranya dengan mengurangkan saja. Level 3, penalaran pramultiplikatif. Siswa dikatakan memiliki penalaran pramultiplikatif jika siswa mengerjakan soal mencari satu nilai yang belum diketahui dari satu perbandingan dengan pengali bilangan bulat dengan hubungan multiplikatif. Dalam level pramultiplikatif, siswa mampu memahami hubungan multiplikatif tetapi terbatas pada bilangan bulat, sehingga siswa dalam mengerjakannya menggunakan strategi persamaan, strategi faktor dari perubahan atau strategi operator. Contoh kasus penalaran pramultiplikatif, misalkan X adalah jumlah lahan setelah pupuk bertambah, maka strategi operatornya adalah X sama dengan 50 per 20 kali 30, X sama dengan 1500 per 20, atau X sama dengan 750 meter persegi. Strategi faktor dari perubahan. Jika pupuk bertambah 2,5 kali dari pupuk sebelumnya, maka luas lahan juga bertambah 2,5 kali dari lahan sebelumnya. Jadi, 2,5 dikali 3 sama dengan 750 meter persegi. Jadi, pupuk 50 kg untuk lahan seluas 750 meter. Level 4, penalaran multiplikatif implisit. Siswa dikatakan mempunyai penalaran multiplikatif implisit jika siswa mengerjakan soal menggunakan hubungan multiplikatif secara bertahap. Biasanya siswa mengerjakan menggunakan strategi building up, strategi menyederhanakan rasio, strategi nilai satuan, dan strategi hitungan. Dalam level multiplikatif implisit, penalaran siswa didasarkan pada hubungan multiplikatif secara bertahap karena didasarkan pada replikasi dan pola build. Contoh dari kasus penalaran multiplikatif implisit adalah strategi replikasi. Contohnya yaitu 20 kg pupuk digunakan untuk lahan seluas 300 meter persegi. 30 kg pupuk digunakan untuk lahan seluas 450 meter persegi. 40 kg pupuk digunakan untuk lahan seluas 600 meter persegi. 50 kg pupuk digunakan untuk lahan seluas 750 meter persegi. Strategi building up yaitu strategi memperbesar atau memperkecil rasio, lalu menjumlahkan rasio-rasio yang diperkecil atau yang diperbesar tersebut. Strategi memperbesar atau memperkecil rasio, contohnya untuk 20 kg pupuk luas lahan 300 meter persegi, sedangkan untuk 50 kg pupuk jadi
50 dikurangi 20 sama dengan 30. Maka 20 ditambah 30 sama dengan 50. Dan 300 ditambah 450 sama dengan 750. Jika dua-duanya dikalikan dengan 15 atau dengan strategi menyederhanakan rasio, yaitu menyederhanakan jadi 1 dibanding M atau meter, di mana M merupakan bilangan bulat, yaitu 20 dibanding 50 sama dengan 1 dibanding 2,5. Maka 300 kali 2,5 sama dengan 750 meter persegi. Level 5. Penalaran multiplikatif. Siswa dikatakan memiliki penalaran multiplikatif jika siswa mengerjakan soal ini menggunakan hubungan multiplikatif. Penalaran siswa didasarkan pada hubungan multiplikatif untuk bilangan pengali bulat. Pada level ini, siswa biasanya menggunakan strategi persamaan, strategi perubahan faktor, dan strategi operator. Dalam level kualitatif, penalaran siswa didasarkan pada hubungan multiplikatif. Dalam menyelesaikan soal tersebut, siswa menggunakan strategi operator atau strategi persamaan yang benar. Contoh dari kasus penalaran multiplikatif adalah sebagai berikut. X adalah jumlah lahan setelah pupuk bertambah. Maka, strategi operatornya adalah X sama dengan 50 per 20 kali 30. X sama dengan 1500 dibagi 20. X sama dengan 750 meter persegi. Atau dapat dihitung menggunakan strategi persamaan, yaitu 50 per 20 sama dengan X per 30. Sehingga 20 kali X sama dengan 50 kali 300. Sehingga 20 kali X sama dengan 1500, X sama dengan 15.000 per 20, maka X sama dengan 750 persegi. Atau dengan strategi faktor dari perubahan. Jika pupuk bertambah sebanyak 2,5 kali dari pupuk sebelumnya, maka luas lahan juga bertambah 2,5 kali dari lahan sebelumnya. Sehingga 2,5 kali 300 sama dengan 750 meter persegi. Jadi, pupuk 50 kg untuk lahan seluas 750 meter persegi. Dari keterangan tersebut di atas, kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu yang pertama adalah kelima level penalaran tersebut digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana proses penalaran proporsional yang dimiliki siswa ketika memecahkan masalah atau soal yang berkaitan dengan masalah proporsi. Masalah proporsi yang diberikan merupakan masalah matematika yang dikonstruksikan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. C. Penerapan penalaran proporsional dalam pembelajaran di sekolah. Topik matematika memuat penalaran proporsional
menurut Welle. Yang pertama adalah pecahan. Yang kedua, aljabar. Ketiga, grafik data. Keempat, peluang. Pecahan. A. Pecahan biasa. Pecahan ini adalah bentuk umum dari pecahan, yaitu berbentuk A per B. Pecahan campuran. Pecahan ini memiliki bentuk campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh 1, 3, per 4. C. Bilangan desimal. Bilangan desimal merupakan hasil pembagian dari pecahan. Misal, setengah atau 1/2 sama dengan 0,5. Operasi bilangan pecahan. A. Penyederhanaan pecahan. Contoh 75 per 125 sama dengan 75 dibagi 25 per 125 dibagi 25, sehingga hasilnya adalah 3/5. Penjumlahan pecahan. Contoh 2/3 ditambah 4/3, sehingga hasilnya adalah 6/3 atau sama dengan 2. Jika tidak sama penyebutnya, contoh 2/3 ditambah 2/4, maka kedua pecahan tersebut dikalikan dengan bilangan yang sama, sehingga 2 kali 4 per 3 kali 4 ditambah 2 kali 3 per 4 kali 3, sehingga sama dengan 8/12 ditambah 6/12 sama dengan 14/12, atau disederhanakan menjadi 1/2/12. Pengurangan pecahan. Contoh 8/3 ditambah 2/3 sama dengan 6/3 sama dengan 2. Jika tidak sama penyebut, maka seperti berikut. 2/3 ditambah 2/4 sama dengan 2 kali 4 per 3 kali 4 ditambah 2 kali 3 per 4 kali 3 sama dengan 6/12 dikurangi 6/12 sama dengan 2/12 sama dengan 1/6. Operasi bilangan pecahan. Yang ketiga yaitu perkalian pecahan. Contoh 2/3 kali 3/4 sama dengan 6/12, disederhanakan menjadi 1/2. Yang keempat, pembagian pecahan. Contoh 2/5 dibagi 3/4 sama dengan 2/5 kali 4/3 sama dengan 8/15. Aljabar. Unsur-unsur aljabar. A. Koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta yang terdapat pada bentuk aljabar. B. Variabel. Variabel dilambangkan dengan A, B, C, dan seterusnya sampai Z sebagai pengubah atau lambang pengganti bilangan yang nilainya belum diketahui dengan jelas. C.
konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bilangan aljabar yang tidak memiliki variabel. Suku merupakan unsur aljabar yang terdiri dari variabel beserta koefisien dan konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. A. Koefisien. Contoh, 5x ditambah 4y dikurangi 3. 5 merupakan koefisien dari x, dan 4 adalah koefisien dari y. B. Variabel. Contoh, buatlah persamaan dari suatu bilangan apabila dikalikan 5 kemudian dikurangi 4, hasilnya adalah 16. Maka, dari contoh soal di atas dapat dibuat persamaan 5x dikurangi 4 sama dengan 16. Nilai x yang belum diketahui bilangannya tersebut yang dinamakan dengan C. Konstanta. Contohnya adalah pada bentuk aljabar 5 kali 2 ditambah 3 kali y ditambah 2 kali. Contohnya adalah pada aljabar 5x2 tambah 3xy ditambah 2x dikurangi 8, yang merupakan konstanta adalah negatif 8. Hal ini dikarenakan nilai negatif 8 tidak memiliki variabel. Suku 1, bentuk aljabar yang tidak dihubungkan dengan operasi jumlah atau pengurangan. Contoh, 4x 5ab 2 negatif 3xy. Suku 2, bentuk aljabar yang saling terhubung dengan operasi jumlah atau pengurangan. Contoh, 2x ditambah 4y. 5x2 dikurangi 3x. x2 dikurangi 3. Suku 3, bentuk aljabar yang memiliki lebih dari 2 operasi jumlah atau selisih. Contoh, 4x2 ditambah 5x min negatif 6. 2x ditambah 2y dikurangi xy. Sifat-sifat aljabar. 1. Sifat komutatif dinyatakan sebagai berikut: A ditambah B sama dengan B ditambah A, dan A kali B sama dengan B kali A. Sifat asosiatif dinyatakan A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan di dalam kurung A ditambah B ditambah C, dan A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B kali C. Sifat distributif dinyatakan sebagai berikut: B ditambah C sama dengan A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C sama dengan AB ditambah AC. 3. Grafik data. Grafik dapat didefinisikan sebagai penyajian data berangka
atau suatu tabel gambar yang dapat mempunyai nilai informasi yang berfaedah. Menggambarkan intisari informasi lebih efektif daripada jika data disajikan dalam bentuk tabel biasa. Tujuan membuat grafik adalah untuk memperhatikan perbandingan informasi kualitatif dengan cepat dan sederhana. Contoh, tabel berat badan. Kolom pertama memuat nomor terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Kolom kedua memuat berat badan. Kolom ketiga memuat informasi frekuensi. Dari tabel tersebut dapat diubah menjadi sajian grafik. Untuk penyajian diagram lingkaran harus dibuat dahulu derajat setiap data. Contoh, berat 40 kg sama dengan 6 per 60 kali 360 sama dengan 36 derajat. Berat 41 kg sama dengan 12 per 60 kali 360 sama dengan 7 derajat, dan seterusnya. Penyajian tabel data ke grafik. 1. Grafik garis. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Yang kedua, grafik batak. Dapat dilihat pada gambar 2. Grafik lingkaran. Dapat dilihat pada gambar paling bawah. 4. Peluang. Peluang merupakan sebuah rasio yang membandingkan jumlah terjadinya suatu peristiwa terhadap total kemungkinan semua peristiwa. Penalaran proporsional membantu siswa memahami rasio ini, terutama membandingkan ukuran sampel yang besar dan yang kecil. Contoh, ada sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu 6. Untuk menjawabnya, banyaknya titik sampel atau NS sama dengan 6. Titik sampel dadu bernilai 6, yaitu NA sama dengan 1. Contoh kedua, 3 uang logam dilempar undi bersama-sama 1 kali. Peluang muncul 1 gambar dan 2 angka adalah titik-titik. Maka, untuk menjawabnya, banyak kejadian yang mungkin atau PS sama dengan 8. Sementara banyaknya 1 gambar dan 2 angka adalah himpunan dari angka gambar, angka gambar angka, gambar angka angka, atau sebanyak 3. Jadi, peluang terambilnya 1 gambar dan 2 angka adalah 3/8. Untuk menutup materi yang kami sampaikan, kami akan menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah penalaran proporsional adalah aktivitas mental yang mampu memahami relasi perubahan suatu kuantitas terhadap kuantitas yang lain melalui hubungan multiplikatif. 2. Level dalam penalaran proporsional bertujuan untuk mengetahui tingkat penalaran siswa dalam berpikir logis, meliputi level 1 penalaran kualitatif,
level 2 penalaran aditif, level 3 penalaran pramultiplikatif, level 4 penalaran multiplik implisit, level 5 penalaran multiplikatif. Penalaran proporsional terdapat dalam beberapa topik pada materi matematika, di antaranya topik pecahan, aljabar, grafik data, dan peluang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.